goyang-goyang, burungnya goyang-goyang, apalagi kondisi kalau sore-sore hawa udah mulai dingin itu semakin kencang dia goyangnya. Kalau pagi dia nggak keras, berlendir, kerak-kerak, kipat-kipat kanan kiri, pakan sudah pada nempel di ruji. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hobi, selamat datang di CFV Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CFV Media. Halo sobat hobi, apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, karena saya kemarin udah mulai upload konten tentang jenis obat. Nah, sekarang saya mulai akan menjelaskan ke kalian tentang diagnosa dan cara pengobatan secara spesifik. Nah, yang pertama saya akan jelaskan ke kalian tentang pernafasan. Nah, itu kenapa kok bisa? Karena ini masih musim-musim masih pancaroba. Banyak sekali burung yang terkena lendir atau serak. Jadi kebanyakan sekarang ini lagi musim kawin tapi pancaroba. Begitu habis dikawinin kadang burung ngedrop. Nah, ngedrop itu biasanya, terutama yang diserang itu biasanya pernafasan. Nah, itu kenapa kok bisa? Jadi begini sobat hobi, burung habis dikawinin atau pasca kawin, entah itu kawin cabut, entah itu kawin campur, entah itu kawin, pokoknya model dimanapun, pokoknya intinya dia kawin. Kondisinya dia habis kawin pasti dia capek. Habis capek, apalagi khusus burung yang diforsir. Nah, dia keadaan capek, cuaca kayak gini tiba-tiba sering berubah, suhunya sering berubah, kadang hujan, kadang dingin, dia biasanya langsung ngedrop. Nah, ngedrop itu biasanya paling banyak dia nyerangnya di pernafasan. Pernafasan pertama kita lolos diagnosa atau kita kurang perhatian sama burung itu, tiba-tiba gejala pertama lewat, akhirnya dia serak lewat, akhirnya berlendir. Nah, ciri-ciri burung berlendir udah saya jelaskan kemarin ya. Belum saya jelaskan secara detail, sekarang saya jelaskan secara detail. Kemarin saya bilang kalau burung berlendir biasanya gejala awal itu pasti kalau seandainya di kandang gantung terus dikerakap, pagi-pagi dia dibuka kerakap, pasti dia akan goyang-goyang atau burungnya gemeter. Nah, kalau masa itu udah lewat tadi dia nggak sembuh, dia akan berlanjut ke penyakit nafas tahap 2, mulai serak. Serak itu kadang kalau jantan masih akan gacor, tapi dia masih belum begitu, kalau kita nggak teliti dia belum begitu kelihatan, karena dia kadang-kadang aja bilang krek 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 gitu. Itu biasanya emang nggak kelihatan karena dia kadang masih gacor kalau jantan. Kalau betina pun kadang kalau seandainya kondisinya angker dia biasa aja, kalau seandainya nggak angker juga dia memiliki tingkah laku biasa aja. Gejala pertamanya kelihatan itu goyang-goyang, burungnya goyang-goyang, apalagi kondisi kalau sore-sore hawa udah mulai dingin itu semakin kencang dia goyangnya. Kalau pagi dia nggak kerasa. Nah, kalau fase itu kita nggak teliti akhirnya lewat, akhirnya akan masuk tahap selanjutnya, dia mulai berlendir dan dia kalau makan sampai pakan itu kulitnya nempel di ruji. Nah, kalau udah diruji itu masih kita tangani tapi lebih sulit daripada yang tahap awal. Karena apa? Biasanya kalau udah ada lendir di tenggorokan itu kita masukkan obat mulai ke paru itu akan susah. Karena dia mulai berlendir. Karena berlendir itu kadang-kadang kalau kita masukkan obat-obat yang berbentuk cairan dia akan tersedak. Nah, gimana cara penanganannya? Untuk saya, cara penanganannya yang tahap pertama, kalau dia masih kondisinya masih bagus tapi dia sudah mulai goyang-goyang, saya biasanya cuma pakai nafas satu. Nafas satu yang kemarin saya jelaskan udah ada di jenis-jenis obat, itu biasanya saya taruh di tengkuk kanan kiri 3 tetes sampai seminggu kemudian biasanya dia sudah sembuh. Dan obat itu hanya 1 kali seminggu, jangan tiap hari atau 3 kali sehari karena itu panas. Nah, untuk tahap kedua, kalau seandainya dia sudah mulai krek-krek gitu, tetap pakai nafas satu tapi dikasih antibiotik.
Nah, antibiotiknya oral, entah itu Spectra ataupun nafas 2, tapi jarang saya pakai nafas 2, saya tetap pakainya Spectra karena saya nggak mau pakai obat yang berdosis tinggi. Nanti kalau seandainya dia belum sembuh, saya baru meningkatkan dosisnya. Nah, itu saya pakai yang obat berikutnya. Nah, untuk yang ketiga sudah mulai berlendir, kerak-kerak, kipat-kipat kanan kiri, pakan sudah pada nempel di ruji, saya nggak pakai nafas 1, saya pakainya anti serak. Setelah saya pakai anti serak, tetap pakai antibiotik, antibiotiknya tetap Spectra. Nah, kalau sudah lebih parah lagi, saya ganti Spectranya pakai nafas 2. Nah, kalau nggak mempan lagi pakai nafas 2, tapi biasanya nggak pernah saya nggak mempan, pasti 1-2 hari itu udah ada efeknya. Tapi jangan ya, kalau seandainya 1-2 hari kalian nggak ada efeknya, diterusin jangan, ganti obatnya dosis yang lebih tinggi. Karena apa? Kalau burung itu nggak ada efeknya, kalian obatin terus, itu burung akan semakin ngedrop. Nah, kalau semakin ngedrop ya wassalam akhirnya. Nah, sebenarnya ada kasus yang lebih parah lagi di atas 1-2-3 tadi, tahap yang udah susah banget diobatin. Saya sendiri pun jarang bisa ngobatin kalau udah masuk tahap ini. Kalau habis pakannya udah nempel-nempel, dia udah serak-serak itu, sampai kita salah obat ya, salah obat. Biasanya kalau udah ditangani biasanya tetap mau ada perubahan, walau nggak 100% tetap ada perubahan. Nah, kalau sampai masa itu lolos, kita nggak ngobatin, kita nggak ada ikhtiar atau ada usaha untuk mengobati dia, kadang dia akan masuk yang tahap lebih mengerikan lagi. Dia sudah sampai serak, gerak-gerak, nyekuk-nyekuk, badannya ngembang, dia nggak mau makan. Nah, itu lebih susah lagi. Kita kadang harus pakai spet, kita harus ngasih asupan gizi. Nah, itu cara saya untuk mengobati burung yang memiliki penyakit pernafasan mulai tahap 1 sampai tahap akhir. Nah, itu khusus untuk yang pernafasan. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga saya tetap semangat buat bikin konten kayak gini biar bermanfaat untuk kalian. Ya udah, sementara gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi Nusantara.